Dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan antaj'ala lillahi niddan. Dosa yang paling besar adalah untuk bertauhid. Seorang hamba harus tahu haknya Allah. Hanya itu patokan halal dan haram yang ada pada mereka, maka mereka telah memberikan hak Allah kepada alim-alim tersebut, kepada ulama-ulama tersebut. Taib, tadi saya sempat mengatakan bahwa ketergelinciran Yahudi dan Nasrani dalam bab ini sangat mungkin terjadi pada umat Islam. Ketika mereka tidak menjadikan hak tahlil dan tahrim hanya murni milik Allah. Hak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanya murni milik Allah. Kalau mereka telah memutuskan A, semua pengikutnya harus memberikan A. Kalau seandainya mereka memutuskan B, semua pengikutnya harus memberikan pendapat yang sama. Walaupun dibacakan kepada mereka ayat Allah yang bertentangan dengan keputusan itu, mereka tidak akan terima ayat Allah itu. Baik, kita memasuki dalil yang ketiga daripada bab ini, dan dalil yang ketiga adalah qauluhu subhanahu wa ta'ala ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Terdapat dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan habrun-habrun mereka, ulama-ulama mereka, wa ruhbanahum, dan pendeta-pendeta mereka, arbaban min dunillah, rob-rob selain Allah. Mereka telah menjadikan ahbar, ulama-ulamanya Yahudi, wa ruhban, dan ulama-ulamanya Nasrani. Kaum Yahudi telah menjadikan ulama-ulama mereka, dan kaum Nasrani telah menjadikan ulama-ulama mereka arbaban min dunillah, Rabb yang diibadati selain Allah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat penyelewengan tauhid dari kaum Yahudi dan kaum Nasrani yang menjerumuskan mereka ke dalam lawan daripada tauhid, yaitu syirik, yang membuat mereka menjadi penyembah-penyembah sesuatu selain Allah. Kewajiban kita hanya beribadah kepada Allah, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, beribadah kepada Allah semata dan tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Namun mereka yang ada di dalam ayat ini Allah nyatakan telah melenceng dari tauhid dan telah terjerumus ke dalam syirik. Mereka telah menyekutukan Allah, dan itu dosa terbesar yang ada di permukaan bumi, sebagaimana yang ditanyakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ayyudz dzambi a'zam, dosa apa yang paling besar ya Rasulullah? Nabi SAW mengatakan antaj'ala lillahi niddan. Dosa yang paling besar adalah engkau menjadikan sesuatu sebagai tandingan bagi Allah. Ada sesuatu yang menandingi Allah, dan ini yang ada di dalam ayat ini. Kaum Yahudi dan kaum Nasrani telah menjadikan alim-alim mereka, ahli-ahli ilmu di tengah mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tandingan bagi Allah, dengan pernyataan langsung dari Allah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka, mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka Rabb selain Allah. Berarti ada ibadah di antara ibadah yang harusnya hanya untuk Allah,
telah mereka berikan kepada siapa? Kepada rahib-rahib tadi, kepada ulama-ulama mereka, kepada ahli ilmu di tengah mereka, kepada pendeta-pendeta mereka. Sehingga dengan ibadah yang telah mereka berikan kepada pendeta-pendeta itu, kepada rahib-rahib itu, kepada habrun-habrun itu, mereka telah mengibadati rahib-rahib tersebut. Wal ma'lum, dan hal yang dimaklumi dari kaum Nasrani, mereka penyembah Isa, putra Maryam alaihi salatu wassalam, bukan penyembah pendeta. Dan yang maklum dari kaum Yahudi, mereka penyembah Uzair, bukan penyembah rahib-rahib di tengah mereka. Oleh karena itu, ayat ini menjadi muskil bagi Adi bin Hatim, radhiyallahu taala an, yang beliau sahabat Nabi kita tercinta radhiyallahu anhu wa ardhah, yang pernah beragama Nasara sebelum memeluk agama Islam dan beriman kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi muskil bagi beliau ketika dinyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam wahyu, bahwa mereka menyembah pendeta. Kalau dinyatakan penyembah Isa, ya, karena mereka meyakini Nabi Isa yang akan memberikan mereka ini, memberikan itu, yang akan membantu mereka, yang akan mencurahkan kedamaian di tengah keluarga mereka. Jelas peribadatan mereka kepada Isa ibni Maryam. Di akhirat Isa bin Maryam akan duduk di samping bapaknya dan akan mengampuni dosa-dosa pengikutnya, akan membawa mereka ke surga. Akan tetapi menyembah pendeta suatu hal yang tidak pernah mereka lakukan menurut Adi bin Hatim. Sehingga akhirnya iskal ini, problem ini dalam pemahaman ditanyakan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di antara kita sekarang ini belum tahu bagaimana kenapa Allah menilai orang Nasara menyembah pendeta. Kenapa Allah menilai bahwa rahibnya Yahudi, ulamanya Yahudi telah disembah oleh kaum Yahudi. Kalau kita tidak tahu dari sisi apa, itu karena kita tidak tahu hak Allah yang telah dirampas oleh mereka dan diberikan kepada pendeta-pendeta ini, diberikan kepada ulama-ulama mereka. Itu yang makanya kita mulai tadi bahasan dengan bahwa untuk bertauhid seorang hamba harus tahu haknya Allah, sehingga benar-benar haknya Allah itu tidak dia selewengkan kepada selain Allah. Kalau dia selewengkan kepada selain Allah, dia tidak lagi mengamalkan tauhid dan telah terjerumus kepada lawan tauhid, di mana haknya Allah harus hanya satu-satunya kepada Allah. Maka sesuatu yang muskil bagi Adi bin Hatim radhiyallahu anhu ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lasna na'buduhum. Kami waktu beragama Nasrani, kami dulu tidak pernah mengibadati mereka. Sementara di dalam ayat Allah mengatakan apa? Orang Nasrani mengibadati pendeta-pendeta mereka. Namun Adi bin Hatim mengatakan, kami tak pernah mengibadati mereka, karena pendeta di tengah mereka bagaikan ulama di tengah umat Islam. Pendeta di tengah mereka bagaikan apa? Bagaikan ulama di tengah umat Islam. Dan umat Islam rasanya tidak menyembah ulama mereka, hanya bertanya, minta arahan, bertanya tentang bagaimana beragama dengan baik. Kalau ada hal yang ingin
diketahui dari agama, ditanyakan kepada mereka. Dan ingat, apa yang dilakukan Nasrani kepada ulama mereka sangat mungkin terjadi kepada umat Islam, kepada ulama mereka. Kita lihat nanti. Ketika Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, lasna na'buduhum, kami tidak mengibadati mereka. Nabi SAW bertanya kepada Adi bin Hatim, bukankah apa yang mereka halalkan itu yang kalian halalkan, dan apa yang mereka haramkan itu yang kalian haramkan? Kata Adi bin Hatim, na'am, balah, benar ya Rasulullah, kalau itu yang engkau katakan benar. Kami hanya berpatokan kepada halal dan haram kepada apa yang dikatakan oleh pendeta. Kata Nabi SAW, fatilka ibadatukum iyahum, itulah ibadah kalian kepada mereka, yang dengannya Allah nyatakan, kalimat Nabi hanya kepada itu, watilka ibadatukum iyahum, itu ibadah kalian kepada mereka. Yang karena itu Allah menyatakan orang Nasrani telah menjadikan pendeta mereka Rob selain Allah. Kenapa? Karena mereka telah memberikan hak Allah kepada pendeta-pendeta itu. Apa hak Allah yang diberikan kepada pendeta-pendeta itu? Hak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Hak menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanya milik Allah, yang kalau seandainya diberikan kepada selain Allah telah terjadi syirik, telah terjadi penyembahan kepada selain Allah, peribadatan kepada selain Allah. Hak menghalalkan dan mengharamkan. Ketika Yahud dan Nasara tidak tahu apa yang dihalalkan dan diharamkan, kecuali hanya apa yang dikatakan oleh alim-alim mereka, apa yang dikatakan oleh ulama-ulama mereka, apa yang dikatakan oleh pendeta-pendeta mereka dan rahib-rahib mereka, hanya itu patokan halal dan haram yang ada pada mereka, maka mereka telah memberikan hak Allah kepada alim-alim tersebut, kepada ulama-ulama tersebut. Nah, sehingga telah terjadi penyekutuan antara Allah dan rahib-rahib, antara Allah dan pendeta-pendeta. Allah telah disekutukan. Kenapa? Karena hak menghalalkan dan mengharamkan hanya haknya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan ini akidah yang orang yang mengutarakan la ilaha illallah harus tahu bahwa untuk kesempurnaan la ilaha illallah yang dia miliki, maka dia harus menjadikan hak menghalalkan dan mengharamkan hanya milik Allah satu-satunya Subhanahu wa ta'ala, dan tidak boleh dia berikan kepada selain Allah. Tidak boleh dia berikan kepada selain Allah. Taib, tadi saya sempat mengatakan bahwa ketergelinciran Yahudi dan Nasrani di dalam bab ini sangat mungkin terjadi pada umat Islam. Ketika mereka tidak menjadikan hak tahlil dan tahrim hanya murni milik Allah, hak untuk menghalalkan dan mengharamkan hanya murni milik Allah. Sekiranya mereka telah menyeleweng daripada kaidah ini, lalu memberikan hak menghalalkan dan mengharamkan kepada selain Allah, maka apa yang terjadi kepada Yahudi dan Nasrani yang Allah Tabaraka wa Ta'ala katakan dengan itu mereka telah mengibadati ulama-ulama mereka, mereka telah mengibadati rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, terjadi kepada umat Islam. Dan kalau antum ingin gambaran bukti penghalalan dan pengharaman telah diberikan kepada selain Allah, adalah ketika sekelompok manusia umat Islam
menjadikan sekelompok ahli ilmu di tengah mereka dijadikan sebagai sandaran hukum satu-satunya, yang kalau mereka telah memutuskan A, semua pengikutnya harus memberikan A. Kalau seandainya mereka memutuskan B, semua pengikutnya harus memberikan pendapat yang sama, walaupun dibacakan kepada mereka ayat Allah yang bertentangan dengan keputusan itu, mereka tidak akan terima ayat Allah itu. Walaupun dibacakan kepada mereka hadis-hadis Rasulullah yang 180 derajat berbeda dengan keputusan ahli ilmu di tengah mereka, yang mereka yakini ahli ilmu di tengah mereka, mereka tidak akan terima. Mereka telah mengatakan, dewan kami telah memutuskan seperti ini, ahli ilmu kami telah memutuskan seperti ini, dewan fatwa kami telah memutuskan seperti ini, dewan tarjih kami telah memutuskan seperti ini, tim fatwa kami telah memutuskan seperti, siapapun namanya. Bagaimana jalan selamat? Berikan hak dan hak menghalalkan dan mengharamkan kepada Allah, sehingga kita tidak menghalalkan dan mengharamkan kecuali kembali kepada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan kembali kepada wahyu yang Allah wahyukan kepada Rasulnya di dalam sunnah Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penyampai dari Allah. Bahkan hak menghalalkan dan mengharamkan pun tidak kita berikan kepada Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Nabi pun kita tidak berikan hak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Apapun yang dihalalkan dan diharamkan oleh Rasul SAW, kita wajib meyakini itu wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ini akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah.